Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai hakikat dari sastra anak itu sendiri adalah sastra anak. Pengertian dari sastra anak menurut Hock itu rentang waktu usia 1 sampai 12 tahun. Itu pengertian anak. Namun anak mulai bisa membaca dan suka dengan gambar-gambar atau cerita-cerita itu biasanya usia 6 tahun, 7 tahun atau 5 tahun itu baru mengenal tentang aksara atau mungkin mengenal mengenai gambar, itu baru itu. Dan yang lebih penting adalah sastra anak adalah suatu cerita yang tidak jauh dari psikologi anak itu sendiri. Menurut Burhanuddin Giantoro, sastra anak ini bisa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sastra lisan dan sastra tulis. Sastra lisan semacam kayak folklore itu berarti kisah kayak dongeng-dongeng, tentang epos atau tentang fabel dan sebagainya. Namun tidak menutup kemungkinan sastra lisan yang divideokan atau mungkin itu berasal dari sesuatu tulis. Jadi keduanya itu saling melengkapi, baik sastra tulis atau lisan atau tulis kemudian dilisankan atau divideokan. Itu semacam itu. Terus genre sastra anak ini ada beberapa macam ya genre. Genre itu semacam kelompok atau aliran lah secara ekstrim. Nomor satu adalah realis. Sastra realis ini sesuatu kisah yang benar-benar realis atau nyata. Kisah realis ini berarti bisa jadi kisah tentang binatang, tentang kehebatan binatang atau yang lain. Terus mengenai kisah sejarah, kisah-kisah tentang pahlawan olahraga dan sebagainya. Namun sesuatu yang dikisahkan itu harus dekat dengan psikologi anak. Kunci dari anak itu sendiri adalah apa? Identik dengan warna. Anak itu lebih suka dengan nuansa warna-warni. Terus sesuatu kisah yang lucu, unik. Bahasanya jangan memakai bahasa-bahasa kata-kata ilmiah. Gunakan suatu kalimat yang sangat dekat dengan bahasa mereka, bahasa komunikasi mereka. Itu tentang genre sastra realis. Yang kedua adalah fiksi formula. Fiksi formula ini macamnya banyak ya, bisa jadi detektif, kisah tentang apa ya, tentang petualangan yang mendorong anak untuk rasa ingin tahu. Itu biasanya semacam itu. Terus bisa jadi kisah-kisah romantis, kisah si anak menolong, semacam kayak Ipin menolong Upin dan sebagainya. Itu salah satu suatu kisah sastra anak yang difilmkan. Terus bisa jadi ini novel serial. Novel serial ini novel yang bersambung-sambung. Jadi kisahnya itu saling keterkaitan antara episode pertama dengan episode kedua. Ini tidak harus berbentuk tulis ya, ini bisa jadi berbentuk film, bisa jadi itu. Namun alangkah lebih baik orang tua itu harus memilihkan suatu sastra atau bacaan atau film yang sangat dekat dengan kondisi mereka. Kalau ada sastra anak, ternyata di situ isinya adalah semacam agak diskriminatif terhadap anak atau yang lain atau mungkin penyiksaan terhadap hewan, saya sarankan untuk jangan memberikan buku-buku yang semacam itu terhadap anak. Di sini peran orang tua itu sangat aktif ya, sangat diutamakan daripada anak memilih sendiri video atau buku itu sendiri. Terus yang ketiga ini adalah cerita fantasi atau fantastis. Misalnya kalau cerita fantastik ini seperti kayak film The Lure of the Ride, itu kisah-kisah tentang petualangan-petualangan anak. Terus yang selanjutnya adalah sastra tradisional. Sastra tradisional ini bentuknya bermacam-macam, bisa jadi berbentuk fabel, seperti kisah tentang tupai yang pandai meloncat itu ya. Atau mungkin kisah tentang kura-kura
atau mungkin kisah mengenai kehebatan kancil dan sebagainya. Terus sastra tradisional ini bisa berarti berbentuk dongeng, dongeng rakyat atau cerita rakyat, lebih dikenal semacam itu. Cerita rakyat ini bisa berarti bawang merah dan bawang putih, itu salah satu contoh mengenai dongeng tradisional, sastra tradisional. Terus yang selanjutnya sastra tradisional ini juga bisa berupa epos, itu juga bisa. Terus yang kelima yaitu jari sastra anak ini juga bisa berbentuk puisi. Puisi ini bermacam-macam ya. Puisi ini tidak harus terikat dengan rima, irama, atau yang lain. Puisi dalam anak itu biasanya sesuatu yang lucu atau sesuatu yang unik dan sebagainya. Puisi ini bisa puisi tentang alam, puisi tentang ibu, puisi tentang ayah, atau mungkin puisi tentang masa-masa di sekolah, bergabung dengan teman, bermain dengan teman, itu semacam itu. Jadi psikologinya lebih ke arah psikologi yang tidak jauh dari kehidupan si anak, dan bahasa-bahasa yang dipakai harus bahasa yang tidak jauh dengan komunikasi anak. Itu sastra anak, poin penting atau keywordnya semacam itu. Terus mengenai kontribusi sastra anak, sebenarnya sastra anak itu berfungsi untuk apa sih? Sastra anak secara psikologi adalah untuk membantu perkembangan kepribadian anak. Seumpama ada mengenai kisah-kisah detektif ya. Di situ ada tentang detektif, tentang salah satu tokoh yang hebat dengan berbagai usaha kemudian akhirnya menemukan hasil. Nah, di sini peran penting anak itu adalah bagaimana ada stimulus dari suatu teks itu, kemudian anak merespon dengan sesuatu, setidaknya suatu cerita itu bisa menjadi teladan anak. Makanya orang tua itu harus berperan penting untuk menyeleksi teks-teks untuk anaknya. Selain membentuk kepribadian anak, juga membantu untuk kedewasaan anak itu sendiri, untuk menentukan jati diri yang jelas. Itu maksudnya semacam itu. Jadi jati diri yang jelas ini bisa jadi karya-karya yang nuansa-nuansa pendidikan, atau nuansa-nuansa teladan, atau nuansa-nuansa motivasi yang mendorong si anak untuk melakukan suatu tindakan. Ini semacam itu. Menurut beberapa ahli, bahwa sastra anak kontribusinya dibagi menjadi dua, yaitu nilai personal dan nilai pendidikan. Kalau secara nilai personal, untuk perkembangan emosional anak, biar terkontrol, karena ada teks yang bisa dijadikan untuk teladan selain dari motivasi dari didikan orang tuanya. Terus kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual ini disajikan kepada anak karya-karya yang ilmiah atau cerita-cerita mengenai hewan atau tentang organ dari hewan itu sendiri yang mengasah kemampuan intelektual si anak. Terus si anak itu disajikan dengan suatu tokoh cerita yang tokoh utamanya itu pandai berkomunikasi, mandiri dan sebagainya. Ini membantu si anak untuk peningkatan intelektual si anak. Terus yang selanjutnya adalah imajinasi. Imajinasi ini proses berpikir anak. Semakin sering anak diajak untuk membaca suatu karya atau sastra anak, di petualangan atau yang lain, itu akan membantu anak untuk dapat berpikir secara kritis, membantu imajinasi seorang anak. Terus selanjutnya adalah pertumbuhan rasa sosial. Pertumbuhan rasa sosial ini tidak lepas dari karya itu sendiri. Jadi mungkin ada mengisahkan tentang tolong-menolong, atau membantu pada saat temannya jatuh, ada cerita atau peristiwa teks yang semacam itu, setidaknya mendorong respon pola berpikir si anak itu untuk
rasa rasa kepeduliannya terhadap lingkungan sosial. Sosial ini sosial anak maksudnya semacam itu. Terus pertumbuhan rasa etis dan religius. Mungkin mengisahkan mengenai cerita-cerita Kanjeng Nabi atau yang lain, seorang kehebatan tentang Nabi Muhammad, atau seorang anak yang rajin sholat, semacam itu. Secara tidak langsung akan menstimulus seorang anak untuk melakukan suatu tindakan itu. Kalau nilai pendidikan ini bisa jadi mengeksplorasi atau penemuan, atau mungkin perkembangan bahasa itu juga menjadi kemungkinan. Semakin memperkaya bahasa anak setelah membaca bacaan-bacaan atau melihat suatu video atau didongengi dari si orang tua. Terus yang selanjutnya adalah perkembangan nilai keindahan. Anak ini mulai peka terhadap, oh ini baik, ini tidak baik, oh ini bagus, oh ini tidak bagus, ini seharusnya yang dilakukan dan ini yang tidak harus dilakukan. Itu salah satu poin penting bahwa kontribusi sastra anak itu luar biasa ya untuk perkembangan si anak. Demikian dari saya materi pertemuan pertama. Untuk pengantar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.